Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha dekat, maha menyaksikan, maha mendengar apapun yang bersuara. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, menciptakan segala yang ada, dan Allah pula yang mengurus semuanya. Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah, yang lepas dari genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyaksikan segala-galanya, mengetahui segala-galanya, menguasai segala sesuatu. Tidak ada yang luput, walaupun sekecil apapun. Beruntunglah bagi orang yang oleh Allah diberikan nikmat yakin kepada Allah. Karena tidak ada lagi nikmat terbesar di dunia ini yang melampaui nikmat iman dan nikmat beramal soleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian, kita pasti mati dan sukses adalah masuk surga. Surga itu nyata, neraka itu juga nyata. Ada beberapa amalan yang bisa membuat kita bisa menjadi ahli surga. Di dunia ini tidak semua orang punya rumah. Dan punya rumah di dunia bukan tanda kesuksesan. Jadi jangan kecil hati yang menjadi kontraktor seumur hidup. Tidak apa-apa. Belum punya rumah tidak berarti gagal. Yang gagal itu tidak punya rumah di sorga. Rumah di dunia ujungnya dua. Satu, rumah yang meninggalkan kita karena dijual. Yang kedua, kita meninggalkan rumah karena mati. Jadi jangan terlalu fokus harus punya rumah di dunia. Fokuslah punya rumah di sorga. Penting sekali bagi kita untuk meyakini ini. Karena orang-orang yang sibuk dengan dunia ini tidak yakin kepada akhirat akan berat hidup di dunia ini. Tapi bagi orang yang wabil akhirati hum yuqinun, yakin kepada akhirat, dunia jadi ringan. Percayalah begitu. Yang neken-neken, yang batinnya selalu tertekan, itu mesti ujung-ujungnya urusan duniawi. Contoh, kenapa ada yang sakit hati dihina? Karena urusan dunia. Coba orang menghina kita di mana? Di dunia, di akhirat? Di dunia. Kenapa kita berantem masalah baju yang kena setrika? Dunia. Bagi orang yang mencintai akhirat tidak ribet dengan dunia ini. Tidak mau pergi, ternyata bajunya belum disetrika, ya sudah, tinggal disetrika. Tidak usah marah-marah. Tidak ribet ya, tidak ada bertengkar dengan hal-hal yang sepele. Makanya penting sekali. Aku jamin sebuah rumah di pinggiran surga. Jadi Rasulullah menjamin ana ja'imun bi baitin fi rabbin, maaf nih, fi rabbadil jannah, di pinggiran surga. Liman, bagi siapa
taroka yang meninggalkan al-mira perdebatan wa in kana muhiqqan walaupun dia benar. Hadis Abu Dawud, hadis ini hasan derajatnya. Al-mira'a adalah perdebatan yang kalau debatnya itu hanya untuk menunjukkan kehebatan dirinya, menjatuhkan lawannya. Dan meninggalkan perdebatan dalam suasana seperti ini ternyata punya nilai yang bagus. Perdebatan apa yang dilarang? Satu, perdebatan yang bisa menimbulkan kebencian dan permusuhan. Jadi kalau kita debat, nanti ujungnya tuh jadi tidak enak, jadi benci, musuh. Yang kedua, debat, tapi goalnya adalah mempermalukan orang. Yang di debatnya itu supaya terpojok, malu, kalah, ya. Dan ingin menunjukkan, ini debat tuh bukan masalah kebenaran, tapi masalah dirinya lah yang hebat, dirinya yang pintar, dirinya yang serba tahu. Jadi memang tidak ada kaitan dengan kebenaran, tapi kaitannya dengan unjuk diri, ujub. Jadi memang berdebat itu hanya ingin menunjukkan dirinya hebat saja, versi dia. Yang ketiga yang harus dihindari adalah debat yang tidak ada manfaatnya, segala dibahas. Itu kucing kalau ekornya bengkok tahu nggak? Sudah, ya. Katanya Chandramawat ini masa ada yang membahas berapa kilometer dari sini ke Jakarta, ya sekitar 170 kilometer. Enggak, 170, beda 2 senti di stres. Jangan tertarik untuk masuk dalam perdebatan yang tidak ada manfaatnya, buang-buang waktu. Lalu yang keempat, debat yang memang kita tidak tahu ilmunya, tapi sibuk berdebat. Ilmunya tidak jelas, tidak paham, tapi sok pinter, sok tahu. Dan debat tentang agama yang dia bukan ahlinya. Nauzubillahi min dzalik. Tapi ada debat yang memang wajadilhum billati hiya ahsan. Surat An-Nahl 125. Dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Jadi kalau kita belum memiliki kemampuan menjaga hati, menjaga kata-kata, maka hindari perdebatan lebih utama. Lalu debat apa saja yang dibolehkan dalam Islam? Satu, memang bukan debat ya, tapi tukar pikiran untuk mencari kebenaran. Jadi memang niatnya sudah tidak ada ambisi ego pribadi, tapi saya ingin tahu yang benar yang mana. Jadi tukar pikiran. Karena memang yang dicari kebenaran menjadi tidak penting. Kita dihargai karena yang kita cari adalah kebenaran, bukan pembenaran diri. Yang kedua, adab yang dibolehkan adalah debat atau tukar pikiran dengan adab dan akhlak. Yang tadi niatnya ya, yang kedua adabnya. Tadi niatnya memang mencari kebenaran. Yang kedua cara bicaranya, nadanya, pemilihan katanya. Kan bicara walau niatnya baik, ayo dong kamu harus bertakwa, bloon. Itu bloon itu akan niatnya sih, maaf, nyuruhnya sih bertakwa, tapi ada kata oon di belakang, itu akan membuat ucing, maksudnya pusing ya. Lalu yang ketiga, harus, tadi itu pertama niatnya, yang kedua caranya, yang ketiga kontennya.
harus yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan asal bunyi, bukan asal debat. Dan Nabi Ibrahim pernah berdebat, pernah dengan di surat Al-Baqarah tuh Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Lalu Namrud mengatakan, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Tapi Nabi Ibrahim berbicara lagi, Tuhanku bisa menerbitkan dari barat dan timur. Bisakah engkau menerbitkan matahari dari sebaliknya? Lalu orang kufur itu diam. Jadi tidak ada masalah kita bertukar pikiran, tapi dengan cara yang penuh kesantunan. Apa bahayanya kalau kita banyak berdebat? Satu, ya hati jadi keras. Karena kalau orang yang banyak berdebat, orientasinya kan memuaskan nafsunya. Karena ingin menang, jadi bukan ingin benar, tentu hati jadi mengeras. Yang kedua, ya sudah jelas, kalau orang senang berdebat itu suasana jadi tidak enak. Mau makan, makanan ini enaknya dia, yang enakan yang ini, enggak ini kurang matang, ribut. Jadi enggak makan. Bahkan ada yang mau tidur aja, awas, Pak, jangan berdebat. Siapa yang berdebat? Ribut lagi ya. Padahal membahas perdebatan. Ada yang bangun tidur berdebat. Ini kepagian nih, enggak sudah waktunya. Akhirnya berkelahi, bukannya tahajud. Mau ke toilet berdebat, akhirnya toiletnya dipakai orang. Ya. Mau pakai baju berdebat, mau makan berdebat. Namanya ada adab, tahu adab ahli debat. Ada beli ahli debat liar. Mau pergi berdebat, naik mobil berdebat. Pakai ini aja enggak, pakai ini. Saya juga sudah tahu, ribut. Akhirnya dua-duanya naik angkot. Ada yang mau sedekah berdebat. 10.000 kebanyakan, ini aja 1.000. Ih, malu. Akhirnya berkelahi. Padahal mau beramal. Ada tidak yang seperti itu? Terus debat. Aneh. Nonton TV juga debat. Padahal dua-duanya nonton. Ini harusnya gol nih, padahal udah tidak ya. Dia coba aja kalau ke pinggir, pasti gol. Udah jelas nggak ke tengah ya. Harusnya dia nggak usah main nih. Ya nggak bisa, dia udah bagus tuh, ribut. Atau selesai nih 2-1. Dia masih berdebat. Ini harusnya si tadi tuh nggak gol gitu, padahal udah jelas gol dan udah bubar. Terus diperdebatkan, ini salah nih pelatihnya. Padahal dia punya sepatu sepak bola juga tidak ya. Pernah dengar yang seperti itu? Semuanya didebatkan, aneh. Buang waktu dan setiap perkataan itu dicatat. Orang yang debat kusir itu susah memiliki hati yang ikhlas ya, karena lebih sibuk ego, bukan mencari kebenaran, tapi ingin diakui dirinya itu benar. Bukan mencari keriduan Allah. Biasanya orang yang sibuk debat dengan emosi itu adalah sibuk mencari penilaian manusia dan memuaskan nafsunya. Dan cenderung ilmunya tidak berkah. Dan udah mesti jadi masalah baru, bukan solusi. Contoh, pedagang dengan pembeli berdebat. Ini kurang bagus, di sana bagus. Lalu pembeli yang menang debatnya. Apa yang terjadi? Kalau pedagang dan pembeli berdebat, lalu pembelinya yang menang dan pedagangnya terpojok, apa yang terjadi? Enggak dijual. Sana
Sekarang pedagang yang sukses menang debatnya, apa yang terjadi? Enggak jadi beli. Suami istri bertengkar, yang menang debatnya adalah suaminya. Apa yang terjadi? Istri minta dipulangin. Sekarang yang menang berdebat istrinya. Apa yang terjadi? Suaminya nggak pulang-pulang. Ayo kita tahan diri dari perdebatan, debat kusir yang tidak jelas, yang buang-buang waktu. Bagaimana caranya? Kita harus tahu bahwa apapun yang kita lakukan dalam bicara ini menunjukkan kualitas keimanan seseorang. Jadi kalau kita bicara, itu tidak sesederhana bicara. Bicara ini, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Berkata baik itu apa? Satu, zikrullah. Kalau zikir dengan niat dan cara yang benar itu perkataan baik. Yang kedua, berkata baik itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Kalau niatnya benar, itu perkataan baik. Jadi bukan masalah jumlah kata-katanya, tetapi niat, isi dan dampaknya. Nah, pilihannya adalah diam. Kalau kita tidak yakin perkataan kita termasuk perkataan yang baik, maka diam itu adalah pilihan yang lebih baik. Perdebatan kalau tidak hati-hati hanya jadi dosa, merusak suasana, dan balik ke kita. Jadi begini intinya, bahwa yang bisa mengubah orang itu bukan kita, bukan perkataan kita. Kita bicara baik saja, dengan niat baik, isinya benar, yakin dampaknya juga secara perhitungan akan baik. Selebihnya yang membulak-balik hati adalah Allah. Bagi kita bicara itu adalah ibadah. Jadi yang penting perkataan kita jadi amal soleh. Apakah nanti orang jadi percaya ke kita atau tidak, itu di luar kemampuan kita. Rasulullah SAW niatnya selalu baik, perkataannya juga baik, selaras perkataan, perbuatan dan hatinya sama. Ada yang mencintai beliau, ada yang memusuhi beliau, benar? Ada yang jadi patuh, ada yang mengkhianati, ada yang jadi hormat ke beliau, ada yang jadi dendam. Sama perkataannya, baik niatnya, baik perkataannya, tapi ada yang suka dan ada yang tidak suka. Itu Nabi. Sempurna niatnya, sempurna perkataannya, sempurna akhlaknya, tetap ada yang tidak suka. Jadi tugas kita bicara bukan agar orang suka. Kita bicara agar perkataan ini jadi amal, agar Allah suka. Selebihnya terserah Allah. Maka kita tidak usah memaksakan diri untuk disukai orang, dikagumi orang, untuk semua orang jadi sepakat. Nabi saja sempurna segalanya, tidak kurang setitik apapun. Ada yang suka, ada yang kurang suka, ada yang benci, ada yang dendam, dengan perkataan yang sama. Hasilnya beda-beda, benar? Jadi pahami, bagi kita bicara itu adalah amal soleh. Jadi kalau menasehati anak belum berubah, ya kita
tidak perlu marah-marah. Tinggal kita evaluasi diri, gimana caranya supaya Allah menyolehkan anak. Jangan-jangan kita sebagai orang tua jadi contoh buruk bagi anak. Memang perkataannya sepertinya nasihat, pakai Quran, hadis, kebenaran. Tapi perilaku kita jauh dengan yang kita katakan. Dan Allah tahu. Lebih buruk lagi hati kita. Ujub, ria, dengki, sombong. Allah tahu. Allah tidak cuma mendengar kata-kata kita, tapi Allah melihat perilaku kita dan Allah tahu kebusukan hati kita. Kata-kata bisa direkayasa, dibagus-baguskan. Tapi orang berubah, Allah yang membulak-balik hati. Ini penting dipahami hadirin, karena kalau enggak nanti jadi bete surete. Nah ini dicatatnya oleh malaikat. Bete surete itu adalah butuh tausiah dan selalu tausiah ngarang. Astagfirullahaladzim. Kepada para ustadz, guru, dan penceramah tidak usah repot-repot ingin dikagumi jamaah, ingin ketahuan kita ini penceramah yang hebat, mengagumkan, menggetarkan jiwa, mendobrak kolbu, ribet. Sehingga ceramahnya ujungnya harus pakai sama, apa kabar? Susah ya. Tidak usah sibuk ingin jamaahnya jadi banyak, jadi kagum. Tidak perlu. Seperti misalkan kita mengimami, ya tidak perlu kita acting supaya jamaah itu jadi tergetar. Atau muhasabah, ya Allah, kok gak ada yang nangis, amit-amit. Ini jamaahnya bebal semua. Terus jemaah itu ada yang ngejerit, dia merasa sukses, pada ngejerit. Itu kejepit ya. Tidak usah acting, tidak usah kita ingin ketahuan pintar, tidak usah kita ingin diakui keluasan wawasannya, kedalaman ilmu, secukupnya saja. Perlu sampaikannya gini segini. Kenapa? Karena yang memasukkan ilmu ke hati tiap orang, yang membuat orang jadi tergerak beramal itu bukan ceramah kita, tapi taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas jadi penceramah ini, satu meluruskan niat, dua kontennya yang disampaikannya disukai Allah atau tidak, yang ketiga ya jaga secara syariat agar dampaknya Allah ridho. Selebihnya Allah. Jadi dalam rapat juga tidak usah emosi, biasa saja. Dah hasil rapat dengan kenyataan, ini Darut Tauhid sering rapat, tapi yang terjadi lebih bagus daripada rapatnya. Allah lah yang mengatur. Jadi kalau jadi guru, jangan ingin dikagumi oleh murid sebagai guru teladan, sehingga acting atau cari perhatian. Lempeng, guru tuh lurus. Ingat zaman menwa dulu, resimen mahasiswa, ada pelatih yang ya tidak kelihatan segala dipakai, segala hebat. Tapi ketika penutupan sepakat para menwa ini memilih pelatih ini sebagai pelatih favorit. Padahal tidak banyak bicara, cuman suka kelihatan kalau sedang latihan di gunung tuh sholat ya, kadang di atas batu kalau lagi di sungai itu. Jadi kelihatan bicaranya baik, tidak banyak tidak overacting maksudnya. Dan Allah membuat orang jadi tertarik. Apa saudara pikir kalau orang suka ke kita karena diakalin? Tidak, itu Allah yang ngebulak-balik hati. Gimana kalau perkataan kita tidak diterima?
Yang penting niatnya benar, sampaikan dengan cara benar, sudah. Nanti Allah yang mungkin tidak sekarang, tapi nanti malam baru dibuat hatinya oleh Allah, dibuka. Mungkin setahun kemudian, mungkin sesudah kita meninggal. Kan ada yang menasehati anaknya, tapi anaknya belum soleh-soleh, sampai meninggal. Sesudah meninggal, dibuka hatinya. Kan yang membulak-balik hati adalah Allah, bukan perkataan kita. Perkataan kita adalah amal soleh. Maka selalu pegang 3 hal ini. Yang pertama, apa niat dalam bicara ini? Kalau niatnya ingin menang, ingin hebat, sudah diam sajalah. Yang kedua, karena kita tidak akan, saya niat cari keridhaan Allah, ya gini ya, si itu tuh orangnya tuh pelit tahu, gak mungkin bergibah mencari keridhaan Allah. Tidak mungkin pakai bohong. Kalau orang nyari setiap perkataan semoga Allah suka, itu jauh lebih enak hadirin. Karena yang membulak-balik hati orang bukan perkataan kita, tapi Allah. Jadi tugas kita bicara itu gimana caranya supaya Allah yang maha mendengar senang kepada kita. Jadi amal soleh. Halo? Jadi sudah, kalau ada yang sibuk berdebat, sudah diam, dengar, istighfar yang banyak, astagfirullah. Kalau kita terpancing, ini teori ya, teori mudah, prakteknya harus dengan perjuangan lebih. Akan ada saat-saatnya kita jengkel, kesel, tetap harus ingat bahwa yang mengubah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah akhlak seseorang, pertanyaannya, gimana mengubah akhlak? Mengubah akhlak itu dari hati. Nah, salah satu latihan untuk mengubah hati adalah jaga lisan. Karena lisan dan hati itu saling berinteraksi, hati kotor, lisan jadi kotor. Lisan kotor, hati makin tambah kotor. Bedanya kalau hati itu enggak kelihatan, enggak nampak, tapi lisan jelas ada alat ukurnya. Maka kalau kita ingin jadi lebih baik, hati kita mujahadahnya adalah jaga lisan. Sebentar. Jadi Rasulullah SAW sangat sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai yang muqallibal qulub, membulak-balik hati. Kalau membuat condongnya hati itu adalah Allah ya. Sarif qalbi ala ta'atik. Jadi condongkan, dan jangan cabut nikmat iman ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa Al-Qur'an supaya hati ini tidak dicabut dari condong kepada kebaikan, menjadi condong kepada keburukan. Nauzubillahi min dzalik. Silakan kita mulai tukar pikiran ya. Latih jaga lisan. Yang paling aman itu diam. Kalau tidak yakin niatnya baik, diam. Kalau tidak yakin yang kita sampaikan ini benar, diam. Kalau belum yakin akan manfaat, diam. Kalau diam sepi dong. Tidak sepi karena tubuh kita juga bicara. Jadi orang diam itu tidak sepi karena tubuhnya bicara. Senyumnya, keramahannya, akhlaknya itu bicara juga. Apa saudara pikir tubuh ini nggak bicara? Nih bicara.
Bicara. Benar tidak? Mulut nggak bicara, tapi bicara apa artinya nih? Cara mendongakkan kepala aja udah bicara kok. Benar? Senyum itu bicara. Ada senyum manis, ada senyum hangser, tahu tidak? Cara menunjuk ini bicara. Cara duduk bicara, cara nyimpen tangan juga bicara. Coba apa artinya begini? Sakit pinggang. Serius, maaf ya, kaki ini bicara ini, cara duduk ini. Ada yang kakinya begini, maaf ya, saya mohon Ada yang kakinya nelonjor. Apa coba nelonjor itu? Nelonjor itu bukan tidak boleh dalam kasus tertentu, tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja nelonjor di depan gurunya, itu udah merendahkan guru. Buktinya dia tidak mau nelonjor di depan atasannya, ya kan? Makanya mulut tidak bicara, tapi perilaku bicara. Baik, ada yang akan mendiskusikan sesuatu? Silakan. Adakah? Saya sambil cari istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, izin bertanya, boleh ketemu langsung gak Ustaz? Secara pribadi gitu. Oh ya, maksudnya tukar pikiran? Iya. Atau berdebat? Ya nanti kita lihat ya. Pagi ini jadwalnya agak padat, sesudah ini ada jadwal. Nanti mudah-mudahan bisa untuk tukar pikiran kan atau apa? Iya. Ya baik, nanti kita lihat jadwal. Yang kedua, Mem, silakan baca Pip. Ini dalilnya yang tadi ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Ini hadis hasan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akanlah iman seorang hamba tidak akan istiqomah hingga istiqomah hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidaklah hati seorang hamba akan istiqomah hingga lisannya istiqomah. Jadi kalau ingin iman terjaga, hati harus terjaga. Kalau ingin hati terjaga, jaga lisan. Jangan sampai celetak-celetuk sembarangan. Jangan suka banyak komentar. Ini ya, jangan, pokoknya kalau orang sudah celetak-celetuk gak enak, itu hatinya gak enak. Penyakitan. Orang beriman bisa terukur dari celetak-celetuknya. Tidak akan celetak-celetuk. Orang yang suka celetak-celetuk, ciri-ciri imannya lemah. Dia tidak yakin Allah mendengarkan, dia tidak yakin kata-katanya dicatat, dan dia tidak yakin akan ada balasan dari perkataan. Maka celetak-celetuk itu ciri keimanan seseorang. Kalau orang mudah sekali celetak-celetuk, sekepikirnya, sebunyinya, itu kurang bagus. Jangan banyak komentar, jangan segala dikomentari. Lihat ini komentar, lihat itu komentar. Jangan segala ditanyakan kalau tidak ada manfaatnya. Jangan iseng nanya, karena pertanyaan kita bisa jadi beban bagi yang ditanya, dan jadi beban juga bagi kita kalau sudah tahu. Itu motor nyicil atau udah lunas? Gara-gara tahu itu nyicil 80 bulan, jadi tiap lihat motor itu cenderung meremehkan. Ah, lila pisan. Mending tidak tahu.
Dan motornya bukan punya kita, bukan kita juga yang nyicil. Tidak usah segala diceritakan. Walaupun kita tahu kalau tidak ada manfaatnya cerita, sudah diam. Ini lihat sajadah. Kok begini ya Ka'bahnya, nggak sesuai dengan yang aslinya. Waktu saya umroh, kan saya udah 5 kali umroh, terus saya ngarang. Diam, diam. Tidak usah segala diceritakan. Kemudian jangan segala diperdebatkan, sudah barusan. Jangan segala ditanya, jangan segala diceritakan, jangan segala diperdebatkan, apalagi dipertengkarkan. Udahlah, mendingan pakai zikir aja mulut. Begini, kemarin ada nasihat seorang ulama. Kamu ingin tahu kedudukanmu di sisi Allah? Apakah engkau ingin tahu kedudukanmu di sisi Allah? Lihat dengan apa Allah menyibukkan dirimu. Kalau engkau disibukkan dengan zikrullah, ketahuilah Allah sedang mengingatmu. Kalau engkau disibukkan membaca Al-Quran, ketahuilah Allah sedang ingin bicara padamu, sedang bicara padamu. Al-Quran kalam Allah. Kalau engkau disibukkan dengan sholat, senang bersujud, ketahuilah Allah sedang senang dekat denganmu. Karena sujud itu saat terdekat dengan Allah. Kalau Allah menyibukkanmu dengan berdoa, ketahuilah Allah sedang memberi kepadamu. Karena kalau orang dibuat doa, Allah insya Allah memberi. Tapi kalau Allah menyibukkanmu hanya dengan dunia yang melalaikan dari zikrullah, berarti Allah sedang tidak bersamamu. Kalau engkau disibukkan dengan nafsu, keinginan, hobi yang melupakan Allah, berarti Allah jauh darimu. Nah, termasuk perkataan, kalau Allah senang kepada kita, mulut kita dibuat senang berzikir. Kalau Allah sedang jauh dari kita, mulut kita akan bicara yang buruk, sia-sia dan maksiat. Nauzubillah. Mim, silakan. Cek, bismillah. Izin dari Zoom. Kalau wanita harus menghabiskan kata-kata 20.000 per hari, itu bagaimana ya? Jadi kadang-kadang apa aja dibicarakan? Hah? 20.000? Berarti harus bawa counter. Itu gimana, Mim? Iya, jadi kan katanya kalau wanita 20.000 per hari kata-katanya. Nah itu bagaimana jadi apa saja dibicarakan? Oh, saya tidak tahu fakta ilmiahnya 20.000 benar atau tidak. Kalau wanita perkataannya 20.000, bagus. Pakai zikir, ya kan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bagai gugurnya daun-daun. Dipakai subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hitung tuh berapa tuh? Pakai istighfar 20.000, habis itu dosa. Iri. Harusnya lebih banyak lagi. Gitu, Mim. Tidak apa-apa wanita banyak bicara, tidak apa-apa kalau perkataannya baik. Yang bahaya itu perkataan yang tidak baik. Lanjut. Cek, bismillah. Izin dari Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau tanya, bagaimana cara membedakan orang yang pendiam dengan orang yang menjaga lisannya? Memang diam itu macam-macam. Ada diam sama sekali. Ketika digoyang juga, goyang semuanya. Namanya apa? Maut. Jenazah, diam. Karena kalau bicara, kita yang lari. Astagfirullah. Saya mau bergurau tapi takut dicatat.
diam asli yang kalau udah meninggal. Ada juga yang masih hidup tapi diam, pingsan. Ada yang diam karena tidak ngerti. Diam namanya diam bengong. Astagfirullahaladzim. Ampun ya Allah, nggak kuat ya. Ada yang diam karena takut. Dia diam karena kalau bicara, sok ngomong. Kalau udah bicara, kenapa diam aja? Jawab dong. Nah ini namanya serba salah. Jadi ada yang diam karena takut mau bicara tuh. Yang diam yang terbaik adalah karena keimanan. Saya takut perkataan saya salah dalam pandangan Allah. Itu diam yang terbaik. Tapi ketika dia yakin bicaranya benar, niatnya, dia akan bicara. Jadi orang yang diam yang baik itu karena sadar ada Allah yang maha mendengar, ada malaikat yang ditugaskan mencatat, dan setiap perkataan akan kembali kepada dirinya. Apa dalilnya? Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Silakan Pip. Cek. Izin dari Radio MKFM. Silakan. Maaf mau bertanya, bagaimana dalam etika bila seseorang yang sering beribadah pergi ke Mekah, tapi setiap kalinya dia selalu memposting ibadahnya. Bagaimana orang yang ibadah dan dia memposting ibadah? Kita husnuzon. Siapa tahu beliau sedang berdakwah. Siapa tahu beliau sangat bersyukur bisa ke Mekah. Siapa tahu beliau sedang mengajak orang-orang terinspirasi untuk juga ibadah. Husnuzon. Seperti yang di keningnya ada hitam. Wah, kenapa? Itu ke wajahnya di keningnya ada hitam-hitamnya. Ria tuh. Tahu ria dari mana? Tugas kita husnuzon. Beliau senang bersujud. Tapi itu Nabi Muhammad, para sahabat tidak teriwayatkan semuanya ada hitam-hitam di keningnya. Kulit tiap orang beda-beda. Ada yang sensitif untuk hitam, benar? Apa urusan kita? Mikirin berburuk sangka dengan kening orang. Kening kita yang ini. Kalau kita merasa, tapi kalau saya takut ria, ya enggak usah hitam. Kita jangan menilai seseorang karena ada bekas tanda sujud. Husnuzon, tugas kita berbaik sangka. Nah, karena kening kita yang ini, maka rasa-rasakan kalau memang ada tanda hitam di kening kita, jadi apa diri kita ini? Kalau jadi ada merasa lebih soleh, lebih suka orang mengetahui kita ahli sujud, ya diupayakanlah supaya tanda yang mengotori hati itu jangan ada. Tetapi ke orang lain husnuzon. Sama, ada orang lain sedekah diumumkan, sedekah 100 juta aja diumumkan, ria. Tahu dari mana? Saudara tahu tidak? Sedekah yang sembunyi-sembunyi 100 miliar. Husnuzon saja. Nah, tapi kalau kita umroh, hati-hati. Jangan sampai diposting untuk memamerkan ibadah. Jadi jangan sampai lagi tahajud, Allahu Akbar. Allah. Lanjut, terakhir. Cek. Izin dari Instagram. Izin bertanya bagaimana menjaga lisan menghadapi tingkah saudara yang ngeselin dan tingkah lakunya jengkelin Ulangi. Bagaimana menjaga lisan menghadapi tingkah saudara yang ngeselin dan tingkah lakunya jengkelin Jengkelin. Jadi memang dalam hidup ini
kita harus tahu bahwa hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Terus kalau kita, maaf ya, semua orang teh baik gitu, terus ujiannya di mana ya? Film misalkan sinetron baik semua teh, terame. Yang penting adalah jangan kita yang jadi penjahatnya. Jadi kalau ada orang perkataannya buruk, tidak baik, satu ini ujian lah gitu ya. Yang kedua, kita harus bersyukur, bukan kita yang jadi dia. Jelas? Ingat ilmu kecopetan, kalau kita kecopetan kita harus sabar atau syukur? Bingung, ya sabar ya syukur. Sabarnya dengan yang hilangnya, tapi syukurnya bukan kita yang jadi copet. Kasihan tuh yang jadi copet tuh, hidupnya bagian jadi penjahatnya. Yang ketiga, kita dapat ilmu betapa orang menjengkelkan ngomong seperti ini itu buruk. Itu seperti dikasih ilmu oleh Allah. Nih manusia, nih contoh buruk yang jangan engkau tiru. Tiap celetak-celetuknya enggak enak. Tiap celetak-celetuknya itu bikin orang terpojok, sakit hati. Itu pelajaran dari Allah. Nih contoh buruk. Kamu jangan begitu. Udah berapa tuh? Hitung aja nomornya masing-masing ya. Selanjutnya ladang evaluasi. Jangan-jangan kita ditakdirkan dengan orang yang jengkelin tadi. Jengkelin itu adalah Allah memberitahu bahwa kita tuh kembarannya. Nih, kamu juga kayak gitu, berarti orang lain itu sakit hati kalau ada kamu. Bahan evaluasi. Jangan-jangan kita dipertemukan dengan orang sombong karena kitanya sombong. Apalagi ladang penggugur dosa. Tiap omongan tidak enak, tiap celetak-celetuk yang menyakitkan, itu gugur dosa kita. Kalau kita bersikap baik, rontok itu dosa. Jadi sebetulnya orang yang bikin gak enak tuh termasuk orang yang berjasa menggugurkan dosa. Dan kalau kita suka nyakitin orang, berarti kita lagi menggugurkan dosa orang, pahala kita dikasihin dan dosanya diangkut. Nauzubillahi min dzalik. Lalu apalagi latihan sabar, menyikapi bagaimana dalilnya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Ciri ibadur rahman, hamba yang disayang Allah, yaitu ketika orang berkata kurang baik dan dia berkata yang mengandung keselamatan. Gara-gara orang seperti itu kita bisa melatih diri sabar. Idfa billati hiya ahsan. Kita bisa menolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Jadi banyak sekali kemanfaatan yang bisa didapatkan daripada jengkel, sakit hati. Mau ngapain? Nggak ada kerjaan sakit hati. Tapi boleh nggak sih saya menjauhi dia? Kalau ketemu dia jadi dosa, bicara nggak enak karena ada lawannya ya. Karena kalau dia sendirian kan nggak bunyi. Kalau dia sendirian bunyi ya itu berarti harus diajak ke tempat lain untuk diobati. Tapi kalau nggak ketemu kita, dia nggak keluar kata-katanya dan kita juga, maka jaga jarak saja. Bukan niat memutuskan silaturahim, tapi mencegah orang dari perbuatan jadi dosa. Ada ya, saya juga ada yang sengaja mengatur jarak karena kalau ketemu tuh kata-katanya suka jadi pidosaan buat beliau. Maka ya sudah, secukupnya saja ketemunya daripada ketemu beliau jadi tergelincir dan hati kita pun jadi kotor. Tidak harus kok kita harus selalu ketemu, berlama-lama ngobrol, tidak. Yang harus itu yang jadi amal soleh. Terima kasih rekan-rekan sekalian, semoga ada hikmahnya.
mari kita memegang teguh dalil falyakul khairon aw liyasmut, berkata baik atau diam. Kita bicara dengan kebersihan hati, dengan akhlakul karimah, lebih bermakna. Doanya Allahumma hdini li ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik, tiada yang dapat menunjuki selain Engkau. Wasrif anni, palingkan dariku akhlak yang buruk, tidak ada yang bisa memalingkan kami dari akhlak buruk selain Engkau. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepadaku jiwa yang takwa dan bersihkan jiwa ini. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkan. Engkaulah pelindung dan pemelihara jiwa kami ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.